Hikmah
harus mencabut nyawa hamba itu. Dalam keadaan seperti apa hamba itu harus aku cabut nyawanya? Allah lantas menjawab dengan firman-Nya, wahai malaikat maut, semua itu adalah rahasiaku. Tidak ada yang tahu kecuali aku. Aku akan memberitahumu tentang kapan ajal seseorang itu tiba. Aku akan memberimu beberapa pertanda yang menunjukkan saatnya kamu mencabut nyawa seorang hamba. Dalam riwayat lain dijelaskan bagaimana cara Allah memberi tanda itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan pohon di bawah arsy, dan di atas pohon itu tumbuh dedaunan yang jumlahnya sama dengan bilangan seluruh makhluk. Apabila telah tiba ajal seorang hamba, maka pohon tersebut akan mengumpulkan daunnya atas izin Allah. Daun yang gugur itu akan berterbangan dan jatuh tepat di atas malaikat Israel. Dalam daun itu terdapat nama dari seorang hamba berikut ciri-cirinya. Ini menunjukkan telah datang perintah dan tugas dari Allah kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa hamba tersebut. Seorang hamba yang hanya memiliki sisa usia 40 hari. Malaikat Israel akan selalu mengawasi hamba tersebut siang dan malam, bahkan kemanapun hamba itu pergi tidak akan lepas dari pandangan malaikat Israel. Hingga akhirnya keempat pun itu datang. Israel akan menemuinya. Kelompok 1, nanti tolong cari hikmah dari video yang telah Ibu sampaikan. Nah, sekarang lanjut kepada kelompok 2. Tadi itu membahas tentang apa, Nanda? Yaitu malaikat mungkar dan nakir. Nah, di sini tolong perhatikan untuk kelompok 2 sesuai video yang akan Ibu tayangkan. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Sekarang aku sendirian, padahal dulu aku selalu berkawan bersama orang-orang yang aku sayang. Dulu aku kira dunia adalah segalanya, tapi ternyata hanya kehidupan yang sementara. Penyesalanmu tidak ada gunanya. Siapa kamu? Aku adalah malaikat Ruman. Malaikat Ruman. Benar, aku ditugaskan untuk memeriksa amal para jenazah. Jadi sekarang, tulislah semua amal baik dan burukmu semasa di dunia. Dengan apa aku harus menulis? Aku tidak memiliki pena dan tinta. Gunakan jarimu sebagai pena dan ludahmu sebagai tinta. Tapi di mana aku harus menulis? Aku tidak memiliki selembar kertas. Tulislah pada selembar kain kafan ini. Pada kelompok 2, tolong diambil hikmah dari video yang telah Ibu tampilkan. Lanjut kelompok 3, yaitu malaikat rakib dan atid. Nah, tolong perhatikan video di depan. Dan apa yang mereka umpan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Simak video ini. Seorang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Itu maksudku. Sebagian ulama kemudian menafsirkan malaikat pencatat amal bernama Raqib dan Atid jumlahnya sebanding dengan jumlah manusia di sepanjang zaman. Para malaikat itu akan menuliskannya dalam sebuah catatan sebagai gambaran untuk manusia. Kelompok 3 itu mengambil hikmah dari amal malaikat atid dan rakib. Nah, kelompok tadi telah ditampilkan video masing-masing kelompok. Silakan berdiskusi dengan temannya atau berkolaborasi dalam kelompok
kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Salka Akarin Azura. Saya Nurul Tasya. Saya Anggun Amelia. Saya Helen Putri. Baiklah, hasil diskusi kami tentang hikmah kepada malaikat munkar dan nakir, yaitu membuat kita mempercayai kehidupan setelah mati, dan kita harus menyiapkan iman kepada Allah selagi kita masih hidup di dunia, supaya kita dapat menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ke kelompok 3. Silakan Ananda menunjukkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu, perkenalkan nama kami masing-masing. Saya Hanifah Esa. Saya Azam. Saya Dinda. Saya Bakti. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Hikmah beriman kepada malaikat rakib dan atid adalah bahwa manusia tidak boleh melakukan perbuatan tercela, karena segala perbuatan manusia diawasi oleh malaikat rakib dan atid. Sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kepada Ananda dari kelompok 1, 2, dan 3. Karena begitu bagus hasil dari diskusi kelompok tersebut. Di sini Ibu akan mengasih nilai untuk kelompok 1, yaitu nilainya 95. Kasih tepuk tangan kelompok 1. Kelompok 2 mendapatkan nilai 94. Kasih terus. Untuk kelompok 3, singkat dan tepat padat, itu Ibu kasih nilai dengan 96. Kasih terus kelompok. Nah, di sini itu Ananda sudah memahami, bisa mengambil hikmah yang telah dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu beriman kepada malaikat tidak hanya perlu iman saya kepada Allah, memperkuat iman kita kepada Allah, tetapi juga memberikan hikmah yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hikmah tersebut mengajarkan secara pribadi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terus berbuat baik kepada sesama, menjaga akhlak. Dengan kita beriman berarti akhlak kita akan terbentuk, dan selalu mengingat bahwa setiap perbuatan kita tidak luput dari catatan malaikat. Apapun yang Ananda kerjakan di atas bumi ini tidak lepas itu dari catatan malaikat Allah yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nah, di sini refleksi dari pembelajaran kita melalui beriman kepada malaikat ini juga semakin sadar bahwa dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka, adalah malaikat yang membantu dan menjaga kita. Nah, dengan kita berhikmah, dapat berhikmah beriman kepada malaikat ini, kita yakin kita ini tidak sendirian. Kita selalu diawasi oleh para malaikat-malaikat Allah. Nah, yang mengiringi kita dalam perjalanan hidup, tidak hanya mencatat amal baik kita, tetapi juga perlindungan dan keberkahan dalam kondisi sulit sekalipun. Nah, berarti kita yakin bahwasanya malaikat itu benar-benar